Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda bismillahi musta'ina radin bihi mudabbira mu'ina. Alhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah tarawih yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita sudah masuk pada malam yang ke-28. Ramadan sudah berkemas-kemas untuk meninggalkan kita. Dan tidak ada jaminan kita bertemu Ramadan berikutnya. Ada kemungkinan bertemu, ada kemungkinan juga tidak bertemu. Maka sisa-sisa dari malam Ramadan ini ya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Walaupun malam 27 telah berlalu, malam 25 telah berlalu, malam 23 telah berlalu, tapi itu semua bukan kepastian dari para ulama kita yang mengatakan Lailatul Qadar jatuhnya pada malam-malam tersebut. Mereka mengatakan ahro, lebih diharapkan, paling diharapkan, tapi bukan memastikan. Yang pasti itu adalah Nabi SAW bersabda, taharraw Lailatul Qadar fil ashr awakhir min Ramadan. Itu yang pasti. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Makanya awalnya beliau itu SAW i'tikafnya itu sebulan penuh. Sebulan penuh. Di 10 malam pertama belum ada wahyu, sehingga beliau menunggu. 10 malam kedua belum ada wahyu. Di 10 malam ketiga beliau dikabarkan oleh Allah bahwa Lailatul Qadar jatuhnya pada 10 malam terakhir atau 10 malam ketiga. Makanya beliau mengatakan ya, bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi di 10 malam terakhir. Di riwayat Bukhari, Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam ganjil. Maka kata para ahli hadis bahwa malam-malam ganjilnya lebih memungkinkan daripada malam-malam genapnya. Tapi bukan berarti malam-malam genap itu tidak terjatuh padanya Lailatul Qadar, karena ada riwayat-riwayat menunjukkan Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Ya, berpindah-pindah. Yang jelas Allah merahasiakan malam tersebut untuk kita hidupkan keseluruhannya. Maka barang siapa yang menghidupkan keseluruhan dari 10 malam terakhir ini dengan ibadah, dengan ketaatan, maka dipastikan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi barang siapa yang tidak menghidupkan seluruhnya, hanya menghidupkan sebagiannya saja, katakanlah dia cuma memilih malam-malam ganjilnya, maka ada kemungkinan dia mendapatkan Lailatul Qadar, ada juga kemungkinan dia tidak mendapatkannya. Itu yang pertama. Jadi ini masih tersisa bagi kita malam 28, malam 29, dan tidak ada yang memastikan malam Lailatul Qadar tahun ini. Kalau kita melihat perkataan-perkataan ulama, mereka mencoba memprediksi. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali dan sebagian dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, in waqa'a fi lailah ya autaril ashr lailatul jum'ah yurja min ghairiha ya fahiya arja min ghairiha. Kalau malam ganjil bertepatan dengan malam Jumat di 10 malam terakhir, maka itu yang paling diharapkan padanya jatuh malam Lailatul Qadar, dan itu sudah terjadi, sudah berlalu di malam 23 kemarin. Malam 23 bertepatan dengan malam Jumat. Kalau kita pakai kaidahnya Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, andai kata awal dari bulan puasa itu hari Kamis, maka kemungkinan besar jatuhnya Lailatul Qadar itu adalah malam ke-25, dan itu pun sudah berlalu malam 25, dan tahun ini kita awal Ramadannya itu hari Kamis. Jadi kalau kita pakai prediksi-prediksi itu, belum lagi perkataannya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, beliau bersumpah wallah ya, beliau bersumpah atas nama Allah bahwasanya Lailatul Qadar itu malam ke-27. Sekali lagi saya katakan bahwa semua perkataan-perkataan ini hanyalah dugaan kuat, bukanlah kepastian. Buktinya bahwa Nabi SAW sendiri mencarinya di 10 malam terakhir. Maka kita jangan kendor, tetap semangat untuk menanti malam yang nilainya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya adalah satu malam
satu malam yang kita lakukan padanya ibadah itu lebih baik daripada 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Artinya bahwa ibadah satu malam di Lailatul Qadar itu adalah ibadah seumur hidup. Ibadah seumur hidup. Karena usia kita itu hanyalah berkisar 60 sampai 70 tahun. Hanya berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Nabi bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70 qallama yujawizu zalik." Umur umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Amat sedikit yang lewat daripada usia tersebut. Makanya Imam Nawawi memilih bahwa Lailatul Qadar ini hanyalah khusus untuk umat Nabi Muhammad, tidak diberikan pada umat yang lainnya. Makanya kalau kita umat Nabi Muhammad beribadah pada satu malam Lailatul Qadar ini, itu lebih baik daripada umat-umat yang lain yang tidak ada Lailatul Qadarnya, melebihi usia mereka 83 tahun 4 bulan. Maka kalau 10 kali kita dapat kira-kira 830 tahun. Katakan 20 kali kita dapat kali 2 saja. Dan minimal itu kalau usianya 60 sampai 70 tahun, berapa kali dapat Ramadan? Sekitar 40 kali sampai 50 kali bulan suci Ramadan. Maka ini luar biasa rahmat dan kasih sayang Allah terhadap umat ini. Cuma masalahnya adalah kita ini kadang begitu. Yang ditanya itu bukan amalannya, apa yang mesti kita lakukan, tapi yang ditanya apa? Tanda-tandanya. Padahal tanda-tandanya dalam hadis itu tidak ada yang jelas. Ya, malamnya tenang, betul, tidak panas, tidak dingin, bulan purnama seperti mangkok, itu tidak jelas. Malam itu lebih terang daripada malam-malam yang lainnya, itu juga tidak jelas. Kenapa saya katakan tidak jelas? Apalagi kita yang berada di tempat yang banyak penerangannya, lampu-lampunya, itu dia bisa dibedakan. Yang bisa melihat tanda-tanda itu orang yang tinggal di pedalaman, di pelosok yang belum masuk listrik. Itu kelihatan cahaya-cahaya yang terang yang melebihi cahaya yang lainnya. Makanya kita tidak fokus pada tanda. Yang kata Ibnu Hajar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, tanda yang paling jelas itu dari hadis yang sahih adalah pas subuhnya. Itu yang paling jelas. Ya, yaitu matahari ya terbit dalam keadaan tidak terlalu silau. Ya, tidak terlalu silau. Maka katakanlah itu jelas. Apa gunanya kalau sudah terjadi baru kita tahu ini, oh tadi malam Lailatul Qadar. Apa gunanya kalau kita tidak beramal pada malam tersebut? Makanya di tradisi masyarakat kita ini, Masya Allah, di 10 malam terakhir ini hilang semua orang-orang dari masjid yang ramai, tempat-tempat umum. Kenapa? Karena mereka selalu begini. Ya, entah tradisi ini baik atau tidak, yang jelas bahwa yang ditanya itu tanda-tandanya. Bahkan ada sebagian ustadz-ustadz atau khatib-khatib membawakan tanda-tanda palsu karena mungkin mereka tidak tahu. Di antara tandanya yang ajaib-ajaib, katanya pohon-pohon sujud pada malam Lailatul Qadar. Ya benar saja tuh Pak. Pohon sujud itu pakai akal enggak tuh memikirkan itu hadis? Hadis itu hadis palsu Pak. Kalau pohon sujud, pernah kita dengar atap rumah kita dijatuhi pohon kelapa pas malam Lailatul Qadar? Kan sujud. Kalau pas Lailatul Qadar itu rumah orang yang di belakangnya ada pohon kelapa, dijatuhi pohon kelapa karena dia sujud, dan tidak pernah kita dengar. Katanya lagi air membeku. Ya, sebagian ada yang membawa mangkok, dia taruh mangkok berisi air di sampingnya, dia terus lihat itu mangkok, kasihan. Itu nggak pakai akal itu Pak. Kenapa saya bilang pakai akal? Saya ini bukan orang yang menentang hadis dengan akal, karena saya sendiri jurusan hadis di Madinah. Saya mempelajari hadis dengan sanad-sanadnya dari ulama besar, ulama hadis yang menjadi rujukan umat Islam saat ini. Di antaranya Syaikhul Muslim Al-Albani. Bukan kita mempertentangkan hadis sahih dengan akal, tapi memang hadis sahih itu sejalan dengan akal Pak, tidak ada bertentangan dengan akal. Makanya jangan, orang Indonesia memang ada sifat khas yang saya tandai di situ. Bukan seluruhnya, kebanyakan, yaitu kutil Pak. Apa kutil itu? Kurang teliti, cepat menerima, cepat kagum, cepat kaget, dan menerima apa saja berita-berita yang orang sampaikan tanpa mencerna. Katanya ada wali bisa terbang, banyak saja yang percaya itu. Ada lagi ditanya, kamu udah sholat subuh ya? Dan saya lihat kamu di masjid. Oh iya, saya tadi sudah sholat subuh, tapi saya sholat subuh di Mekah. Ada yang mengaku begitu, dan yang mengaku itu kita maklumin saja. Tapi yang paling parah yang percaya Pak, yang benar saja sholat subuhnya di Mekah. Kita ini beda 5 jam. Di sini subuh, di Mekah itu baru jam 1 malam.
Itu karena tidak pakai akal kita, makanya gampang kita dibodoh-bodohi. Makanya aliran sesat, penyimpangan apa saja gampang sekali laku di Indonesia ini. Makanya hati-hati, jangan niatnya yang baik, oh saya menyampaikan tanda-tanda ajaib supaya orang itu termotivasi. Ada gunanya Pak. Nabi bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi niat baik tidak menyebabkan orang itu lepas dari ancaman hadis ini. Kata Nabi, siapa yang berdusta atas namaku, Nabi tidak pernah bilang, dia bilang Nabi bersabda, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi cukup kita dengan tanda-tanda yang sahih, kita siapkan amal kita padanya, kita berzikir, kita qiyamul lail, kita membaca Al-Quran. Karena semua kita ini dapat Lailatul Qadar Pak. Cuma permasalahannya bukan pada itu. Apa kondisi kita pada saat Lailatul Qadar itu turun? Apakah kita beribadah atau kita lagi nonton bola, lagi ucapan gol gol, sedangkan malaikat lagi melihat orang-orang yang beribadah di situ, atau kita lagi di mall, atau kita lagi bikin kue, nonton sinetron? Itu semua kondisi-kondisi manusia di saat Lailatul Qadar. Nah disitulah yang membedakan. Oh ini yang tercatat baginya pahala 1000 bulan. Oh ini yang tercatat baginya tidak ada apa-apa. Makanya rugi kita. Makanya kita rugi. Kenapa? Tidak ada pelipat gandaan. Tidak ada pelipat gandaan. Umur kita ini secara kuantitas tidak ada Pak dibandingkan dengan umur terdahulu yang ribuan tahun. Makanya dikasih spesial oleh Allah Lailatul Qadar. Dan terakhir ya, bahwasanya di antara sebab umat ini diberkahi oleh Allah, karena Nabi pernah bersabda, nahnul akhirun al awwalun wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kita ini umat belakangan tapi paling duluan masuk surganya. Ya, sebabnya itu tadi, walaupun usia kita singkat dan kita paling belakangan, tapi karena faktor ini, yaitu diantaranya Lailatul Qadar dan perlipat gandaan pahala, kita jadi duluan masuk surganya. Ada disebabkan oleh faktor amalan kita. Amalan itu walaupun sudah mati kita tetap mengalir pahalanya ke kita. Dulu itu kalau orang sudah selesai mati selesai, dan begitu juga Pak amalan pada umumnya. Kita sholat kita berpahala, kita puasa kita pahala. Setelah kita mati kan kita sudah tidak sholat lagi. Setelah mati tidak puasa lagi kita, berarti tidak ada nih pahala sholat, pahala puasa, selesai sudah. Tapi ada di sana pahala yang masih tetap mengalir walaupun kita di dalam kubur kita beratus tahun bahkan sampai hari kiamat. Itulah yang kita kenal dengan apa? Pahala jariah. Inilah dia diantaranya masjid yang dibangun ini, masjid yang terlibat orang di dalamnya, semua orang sholat di sini. Ya, orang mengadakan pengajian di sini, mengadakan i'tikaf di sini, sholat malam di sini, mengalir pahalanya semua. Karena kaidah fikih mengatakan al-mutasabbib kal mubashir. Penyebab itu sama pahalanya seperti orang yang melakukannya. Dan ini didukung oleh hadis Nabi, ad-dal 'alal khairi kafa'ilih. Orang menunjukkan kepada kebaikan menjadi penyebab itu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Jadi ya jangan sia-siakan setiap kesempatan yang Allah berikan. Jadi kita umat bukan umat yang melihatkan kuantitas, tapi lebih kepada kualitas. Sedikit amalan tapi berkualitas, dia bonusnya berkali-kali lipat, pahalanya berkali-kali lipat. Tapi amalan yang tidak berkualitas, walaupun secara kuantitas tapi tidak berkualitas, walaupun amalan itu besar, tidak ada nilainya. Saya kasih contoh seperti hadis Abu Hurairah, yang orang datang dengan amalan yang paling besar, 3 golongan: mujahid mati syahid, orang yang berderma, bukan sekedar berderma Pak, siang malam dia sedekah, dan orang alim yang mengajarkan ilmu agama, dalam riwayat qari yang mengajarkan Al-Quran, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah. Secara kuantitas itu amalan besar Pak, seandainya ikhlas karena Allah. Karena kalau dia ikhlas karena Allah, dia termasuk orang yang pertama masuk surga. Tapi ternyata justru amalannya ini menyeretnya ke neraka. Disebabkan apa? Tidak berkualitas. Karena amalan ini bercampur dengan riya, dia tidak jujur kepada Allah, dia tidak ikhlas kepada Allah, sehingga amalan ini menjadi sebab dia dicampakkan ke neraka. Dan ini berlaku untuk semua amalan kita. Amalan apa saja yang kita lakukan yang tidak jujur di dalamnya niat kita, yang tidak ikhlas di dalamnya, maka amalan tersebut justru menjadi penyebab kita masuk ke dalam neraka. Nah inilah yang perlu kita perhatikan. Maka dari itu kita perbaiki kembali niat dan amalan kita. Kita berusaha mencari amal itu dari sisi kualitasnya, bukan hanya
hanya sekedar yang penting saya beramal, yang penting niat saya baik, yang penting banyak saya punya amalan. Tidak, Pak, tidak ada gunanya di sisi Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Kami perlihatkan amalannya yang banyak sekali amalannya, lalu setelah itu jadilah dia debu-debu yang berterbangan, karena amalannya tidak berkualitas, bercampur dengan riya, bercampur dengan bid'ah. Semua amalan itu tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita untuk lebih kita memperhatikan kualitas daripada kuantitas amalan kita. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stawu subuhakum, saf diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن ربك
ذلكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Witir.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم
أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallah.